Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santang Siliwangi. Saya dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Buna Perjuangan Karawang dengan NIM terakhir 1002. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Mengapa keseimbangan ini krusial? Pertama itu ada penentuan biaya di awal, yaitu sekitar 70-80% biaya produk ditentukan pada tahap awal desain. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya efisiensi. Pengurangan biaya bisa hingga 10% bahkan didesain lebih mudah dari 1% di produksi. Waktu ke pasar lebih cepat. Waktu ke pasar berkurang hingga 30% dengan desain yang optimal. Yang keempat ada menghindari perubahan desain mahal secara pasca produksi. Pertimbangan desain, pemilihan material, biaya perkakas. Di sini ada 4. Yang pertama ada biaya perkakas. Material keras seperti Incol 718 tingkatkan biaya perkakas hingga 5 kali. Daya mesin. Pemesinan titanium butuh daya mesin 2 kali lebih besar dari aluminium. Lalu ada biaya material. Biaya material bisa mencapai 40-60% dari biaya komponen. Umur pahat. Umur pahat baja tahan karat, yaitu yang SS304, mengurangi umur pahat hingga 50%. Pertimbangan desain, geometri, dan toleransi. Toleransi ketat itu tingkatkan waktu pemesinan hingga 3 kali. Sudut internal kecil butuh perkakas khusus, naikkan biaya hingga 20%. Kantong dalam perpanjangan waktu pemesinan signifikan. Lalu ada kekasaran permukaan rendah, butuh operasi finishing tambahan. Pertimbangan ekonomi, pergerakan biaya utama. Sini ada 5 poin, yaitu ada biaya tenaga kerja 20-40% tergantung otomatisasi. Yang kedua ada biaya perkakas 5-15% dari biaya produksi per unit. Lalu yang ketiga ada waktu siklus, pengaruh 40-60% pada biaya komponen. Yang keempat ada depresiasi mesin, 10-20% dari biaya per jam operasi. Lalu yang kelima ada konsumsi energi, itu 5-10% dari biaya operasional mesin CNC. Pertimbangan ekonomi strategi penghematan biaya itu ada optimalisasi jalur pahat, alat potong berlapis, feed dan speed yang tepat, lalu ada otomatisasi, yang terakhir ada konsolidasi operasi. Integrasi mesin, desain dan ekonomi. Desain untuk manufaktur. Pendekatan desain untuk manufaktur. DFM adalah pendekatan desain yang mempertimbangkan proses manufaktur. Ini membantu menghindari masalah proses di kemudian hari. Contohnya yaitu ada menghindari undercut dan membulatkan sudut internal besar. Ini memudahkan proses pemesinan. Lalu ada pengurangan komponen. Mengurangi jumlah komponen dapat menurunkan biaya sekitar 20%. Standarisasi pengurangan biaya, persediaan 10-15%. Studi kasus. Ini ada studi kasusnya, optimasi desain komponen otomotif. Waktu pemesinan berkurang karena redesign bracket mesin sehingga 25%. Lalu ada biaya perkakas berkurang sebesar 15%. Waktu pemesinan berkurang hingga 20%. Lalu ada penghematan biaya hingga 18%. Kesimpulannya, masa depan pemesinan efisiensi.
kolaborasi desain manufaktur, esensial untuk profitabilitas jangka panjang, investasi simulasi DFM, gunakan CAD CAM hemat hingga 50% biaya prototipe. Manfaatkan data manufaktur. Menggunakan IoT untuk memperbaiki desain berkelanjutan. Permesinan cerdas, AI atau ML akan semakin dioptimalkan proses otomatisnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.